Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Pekan Olahraga Daerah ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dibuka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Alperen Sengun membawa Turki dan Giannis Antetokounmpo mengantarkan Yunani melaju ke semifinal Eurobasket 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Langsung saja kita ke berita utama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau, Rabu siang. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat program ekonomi biru, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan industrialisasi sektor perikanan. Panen perdana lobster di BPBL Batam menandai capaian awal dari program budidaya yang baru diresmikan tahun lalu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model pengembangan yang diterapkan mampu menghasilkan hasil nyata dalam waktu singkat. Dengan demikian, sistem budidaya lobster yang dibangun diyakini bisa direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia guna memperluas manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menyaksikan panen perdana lobster dan ikan bawal bintang, Wapres juga melakukan penebaran benih serta meninjau sejumlah fasilitas budidaya yang ada di BPBL Batam. Fasilitas tersebut antara lain pendederan lobster, pembesaran ikan jet pers, serta pengembangan ikan Napoleon. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penyerahan bantuan benih ikan kepada 12 perwakilan pembudidaya yang disampaikan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kehadiran Wapres di Batam tidak hanya menegaskan dukungan terhadap pengembangan komoditas lobster, tetapi juga terhadap diversifikasi budidaya ikan bernilai ekonomi tinggi seperti jet pers, kerapu macan, bawal bintang, dan Napoleon. Semua komoditas tersebut dinilai memiliki prospek besar untuk memperkuat ekonomi biru Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga mendorong replikasi budidaya udang lobster. Menurut Wapres Gibran, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya berbasis inovasi. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam yang selama ini menjadi pusat riset dan pengembangan bioteknologi kelautan berhasil membuktikan bahwa lobster bisa dibudidayakan secara berkelanjutan dengan hasil yang menjanjikan. Kehadiran Wapres bersama selfie memberi dukungan moral bagi para peneliti, nelayan, dan pelaku usaha perikanan yang terlibat dalam program tersebut. Pemerintah menilai keberhasilan ini harus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan model serupa sehingga budidaya lobster tidak hanya terpusat di Batam, tetapi juga dapat diperluas ke wilayah pesisir lain di Indonesia yang memiliki potensi serupa. Program budidaya lobster ini diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian baru di sektor kelautan. Selain membuka lapangan kerja, kegiatan ini juga memberi peluang besar bagi ekspor hasil laut dengan nilai tambah tinggi. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar lobster dunia sekaligus mengurangi praktik penangkapan liar dan penyelundupan yang selama ini merugikan negara. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali. Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik dan sekali lagi Bapak Ibu potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, jet perch, bawal macan ya Pak ya? Bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka membahas percepatan program pemerintah mendorong ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal dan mempercepat program pembangunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat membahas percepatan program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pemerintah berkomitmen mengoptimalkan program pembangunan yang ada agar dampak lebih cepat dirasakan masyarakat. Purbaya menegaskan keputusan rapat menitik beratkan pada percepatan agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Lebih jauh, Purbaya menyatakan pemerintah akan menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yaitu maksimal 3%. Purbaya menambahkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak otomatis menyebabkan inflasi lantaran proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran aman. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7, jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull. Inflasi akan terjadi, artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonominya seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Mengenai stimulus tambahan, pemerintah berupaya mempercepat implementasi program yang ada untuk memulihkan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Purbaya juga menekankan penting sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kunjungan kerja di Bali dimanfaatkan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Nyanggelan, Panjer, Kota Denpasar. Selain berinteraksi dengan para pedagang, Menteri Perdagangan juga mentraktir warga yang di pasar Nyanggelan, mulai dari beras, daging ayam hingga minyak goreng. Pasar Nyanggelan Panjer, Kota Denpasar menjadi pasar tradisional yang dikunjungi Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memantau harga kebutuhan pokok. Begitu tiba di pasar Nyanggelan, Budi Santoso langsung menuju tempat penjualan beras. Untuk harga beras SPHP 5 kg dijual para pedagang dengan harga Rp60.000 atau di bawah standar yang harga acuannya Rp62.500. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengeluarkan uang dan memanggil warga yang kebetulan sedang antri untuk ditraktir membeli beras. Hal yang sama juga dilakukan Budi Santoso saat mendatangi lapak pedagang daging ayam. Para pedagang menuturkan bahwa harga daging ayam di Kota Denpasar kini mengalami kenaikan menjadi Rp40.000. Namun kenaikan tersebut masih sesuai dengan harga acuan. Kenaikan harga daging ayam dalam beberapa hari terakhir diperkirakan karena meningkatnya keperluan daging untuk kebutuhan Hari Raya Umat Hindu di Bali. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur di kisaran Rp27.500 dari harga acuan sebesar Rp30.000. Untuk harga cabai sekitar Rp35.000 atau jauh di bawah harga acuan sebesar Rp55.000. Budi Santoso menyebut secara umum harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Bali, pasokan barang tetap lancar dan harganya masih terkendali. Saat berkunjung ke stan pedagang daging dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mentraktir daging ayam sekitar Rp300.000 dan minyak sekitar Rp500.000 untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Tadi kan saya sudah ngecek ke dalam. Ayam itu gini dulu ya, memang ada beberapa yang naik, tapi masih di bawah harga acuan. Ada beberapa yang naik itu misalnya beras, tetapi kan beras ini sudah ada SPHP. SPHP itu 5 kilo itu harganya seharusnya Rp62.500. Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan terkait antisipasi kebutuhan pokok ketika mulai memasuki musim hujan, Kementerian Perdagangan selalu melakukan koordinasi dengan Pemda melalui SP2KB hingga ke pelosok daerah. Hal ini, ketersediaan untuk pasokan kebutuhan pokok terutama di pasar rakyat atau pasar tradisional. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemerintah akan bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang staf KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba. Semasa hidup, Zetro penuh dedikasi mengabdi kepada bangsa dan negara.
yang tenanglah di sana. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan komitmen pemerintah menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang staf KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba. Hal tersebut disampaikan Menlu saat menjemput kedatangan jenazah Zetro Leonardo Purba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam 9 September 2025. Sugiono menegaskan semasa hidup Zetro merupakan bagian penting dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dedikasi dan pengabdian Zetro menjalankan tugas diplomasi dianggap sebagai bentuk pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Selain menanggung biaya pendidikan anak-anak mendiang Zetro, Sugiono memastikan pemerintah akan terus memberikan perhatian penuh terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan. Menurut Sugiono, keberadaan keluarga Zetro tidak akan dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa depan. Yang tenanglah di sana, keluarga yang engkau tinggalkan akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang sama, keluarga besar mendiang Zetro menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri yang sudah memfasilitasi proses pemulangan jenazah dari Peru ke Indonesia. Hal tersebut menurut keluarga sebagai bentuk nyata kehadiran negara saat duka yang dialami oleh keluarga. Pihak keluarga berharap pemerintah mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Peru. Seperti diketahui, Zetro tewas di Brondong 3 Timah Panas di Lima, Peru. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pembukaan Porda ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta di Stadion Gelora Handayani Gunung Kidul berlangsung meriah. Ribuan penonton menyaksikan defile atlet pertunjukan tari kolosal. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemeriahan Pekan Olahraga Daerah ke-17 Daerah Istimewa Yogyakarta langsung terasa sejak ribuan penonton memadati tribun Stadion Gelora Handayani. Stadion yang biasanya menjadi arena pertandingan sepak bola pada Selasa 9 September malam berubah wajah menjadi panggung spektakuler yang penuh gemerlap cahaya dan tarian. Maskot Porda DIY 17 2025 Silalang yang terinspirasi dari belalang makanan khas Gunung Kidul mengawali parade defile 4.024 atlet dari 4 kabupaten dan 1 kota se-DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Wakil Gubernur dan Bupati Gunung Kidul turut menyaksikan dengan antusias. Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan bahwa Porda bukan hanya ajang olahraga, namun juga momentum refleksi dan evaluasi pembinaan atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bahasa penuh makna, Sri Sultan mengibaratkan Porda seperti busur panah yang harus ditarik semakin jauh untuk mengukur jarak, menghitung kekuatan, serta menentukan titik bidik yang tepat. Momentum ini juga menjadi waktu terbaik untuk melakukan evaluasi selayaknya seorang pemanah yang mengambil antang-antang mundur sapecah. Sang pemanah tidaklah mundur karena ragu, tetapi untuk mendapatkan pijakan yang lebih kokoh, yang menoleh sejenak ke belakang untuk mengevaluasi jarak, mengukur kekuatan, dan membidik sasaran. Pembukaan resmi ditandai dengan penyerahan piala bergilir Gubernur Yogyakarta dari Bupati Sleman kepada Bupati Gunung Kidul sebagai tuan rumah Porda 17. Momen itu disambut gemuruh sorak penonton. Suasana hikmat menyelimuti stadion saat pasukan Paskibraka masuk ke tengah lapangan dan menjadi pasukan pengibar bendera Porda. Kemeriahan berlanjut saat 2 atlet nasional asal Gunung Kidul naik ke atas panggung membawa obor Porda 17 DIY. Dengan semangat membara, keduanya berlari mengelilingi lapangan utama Stadion Gelora Handayani sebagai tanda resmi dimulainya Pekan Olahraga Daerah ke-17 Yogyakarta.
Semangat semakin memuncak saat 250 penari membawakan tari tayub, seni tradisi khas Gunung Kidul yang lekat dengan budaya masyarakat pedesaan. Tabuhan gamelan mengiringi setiap gerak penari, bahkan para atlet yang sedang menonton tak kuasa untuk ikut berjoget di tengah lapangan. Kemudian beliau bertanya, apakah tayub nanti masih ada keterlibatan dengan penonton? Kami sampaikan kalau ada yang ngibing. Kemudian beliau ngendiko bahwa di zaman dulu ngibing itu sambil memberikan saweran kalau sekarang. Kemudian yang laki-laki nyinden. Terus beliau berpesan untuk tayub ini benar-benar dilestarikan sebagai ikon tari dari Kabupaten Gunung Kidul. Lebih lanjut, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menyebut tayub adalah salah satu warisan budaya yang masih hidup di masyarakat, menjadi ajang kebersamaan dan kedekatan sosial di antara warga. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, 3 WNA Cina jadi maling spesialis rumah kosong di kota Tangerang, Banten. Baru seminggu mereka beraksi, keburu diciduk petugas di bandara saat mencoba kabur ke negara asal. Dihitung-hitung, korban alami rugian 4,5 miliar rupiah. Ini dia rekaman kamera pengintai CCTV menampilkan aksi 3 warga negara asing atau WNA asal Cina. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Seorang pelaku memantau situasi di luar rumah, 2 pelaku lainnya masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu. Butuh waktu 30 menit bagi pelaku menggasak harta benda korban. Hasil pemeriksaan diketahui barang korban berupa uang tunai dan perhiasan dalam berangkas raib ditaksir senilai 4,5 miliar rupiah. Mereka merusak berangkas menggunakan palu. 2 dari 3 kawanan maling berinisial FS dan HZ diamankan saat akan melarikan diri ke negara asal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bukti hasil curian tersisa 300 juta rupiah. Seorang pelaku lain sudah terbang ke Cina. Dari kicauan tersangka diketahui mereka memilih target rumah kosong secara acak saat ditinggal pemiliknya bekerja. Korban tinggal sendiri, kemudian bekerja sampai dengan larut malam, sehingga pada saat jam sore kosong, pelaku beraksi. Bertiga mendatangi TKP. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, terancam pidana 7 tahun di Bui. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Maksud hati mengelabui petugas, 1 kilogram ganja kering yang disamarkan dengan kotak makanan oleh-oleh dapat terungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi. Pelaku mengirim paket ganja menggunakan bus ekspedisi antar pulau. Buka aja Pak, buka saya Pak, yang mana isinya Pak? Sejumlah anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menghentikan sebuah bus ekspedisi antar pulau di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dihentikan, petugas mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis ganja kering. Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kilogram yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan oleh Sumatera Barat. Nah, ini nih. Ada Bang. Ada. Barakallah. Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kilogram yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan. Ganja 1 kilogram ini rencananya akan diedarkan pelaku di kawasan Bandung Raya, belum sempat dijual berhasil digagalkan Sat Narkoba Polres Cimahi. Pengungkapan terhadap ganja 1 kilo, yang mana ganja 1 kilo tersebut diamankan dari tersangka MMS yang peredarannya atau mekanisme penerimaan barangnya adalah dengan menggunakan salah satu ekspedisi bus. Tak hanya pelaku MMS, Polres Cimahi juga mengungkap 16 kasus lainnya dengan 21 tersangka narkotika. Atas kejahatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara.
Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Seorang pelaku pencurian motor di Cikarang Kota Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar warga setelah kepergok mencuri motor di sebuah kontrakan berlantai 2. Dari tangan pelaku, warga mengamankan barang bukti kunci letter T. Berapa orang tuh? Panggil lagi, polisi. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Layang Kongsi, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat pelaku menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan berusaha mengambil 2 motor dan akan menggasak motor ketiga. Saat pelaku ditangkap, warga juga menyita kunci letter T yang digunakan untuk merusak kontak motor. Menurut keterangan korban, saat ditemui Rabu siang, kejadian terjadi Selasa dini hari. Pelaku para penghuni kontrakan yang sedang tidur dan dibangunkan karena ribut-ribut. Korban melihat motor miliknya sudah berpindah tempat bersama motor temannya dengan kondisi kotak rusak, bahkan gembok gerbang kontrakan juga sudah dirusak oleh pelaku. Kunci semua. Gimana, gemboknya rusak atau dirusak? Gembok rusak. Posisi kunci juga udah rusak. Abang tahu posisi motor yang itu dari mana, Bang? Saya di dalam. Oh, di dalam? Ada yang manggil atau gimana? Iya, tetangga saya bangunin saya, mau motor dari luar. Pelaku yang sempat diamuk warga kemudian diserahkan ke pihak kepolisian beserta barang bukti kunci letter T. Kasus ini kini ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.